Selamat bersua kembali seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah Ilmu Sastika Peternakan. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dan materi yang akan saya bahas, kita pelajari hari ini adalah tentang cara bagaimana kita melakukan penyajian data. Penyajian data adalah merupakan salah satu hal yang sangat penting di mana segala aktivitas kita yang berhubungan dengan informasi, apabila kita ingin menyampaikan kepada pihak lain, maka kita harus memiliki kemampuan untuk menyajikan data itu secara lugas sehingga setiap orang yang melihat data yang kita sajikan itu seketika langsung mampu memahami dan menginterpretasikan data yang kita sajikan. Oleh karena itu, cara atau teknik penyajian data dalam statistika sangat penting untuk kita pahami. Penyajian data populasi yang dapat kita lakukan bisa kita sajikan dalam berbagai macam cara. Ya, contohnya ya dalam penyajian data itu hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah penyajian data itu dipengaruhi oleh skala variabel. Ya, jadi skala variabel itu dia harus memberikan pengaruh. Jadi penyajian data itu harus ditentukan oleh skala variabel. Bagaimana cara penyajian data? Bentuk penyajian data bisa kita lakukan secara narasi. Ini sangat penting karena narasi memberikan informasi yang penting secara singkat tentang sesuatu yang akan kita sajikan. Lalu tabel, kalau dalam bentuk tabel maka dia harus bersifat sederhana. Kalau dalam bentuk grafik, harus grafik tersebut mudah untuk dipahami. Jadi bisa dalam bentuk narasi, bentuk tabel, bentuk grafik, atau dalam bentuk mapping. Biasanya dalam bentuk mapping kita gunakan media-media yang tepat sehingga setiap orang yang melihat data yang kita sajikan langsung dapat memahami. Atau dalam bentuk gambar. Gambar dalam bentuk potret. Ketika orang melihat gambar tersebut, maka orang bisa memperoleh banyak informasi yang kita sajikan sesuai dengan tema yang ada dari suatu permasalahan atau suatu hal yang disajikan. Sekarang kita lihat bagaimana dengan penyajian data dalam bentuk narasi. Adalah contohnya penyajian hasil pengolahan data dengan menggunakan kalimat. Jadi penyajian narasi jelas yaitu kita menyajikan suatu informasi dalam bentuk kalimat. Misalnya, sejumlah 90% populasi sapi di Papua adalah sapi Bali. Sehingga ketika orang melihat narasi tersebut, orang ketahui bahwa 10% sapi yang ada di Papua adalah bukan sapi Bali. Informasi lain orang katakan bahwa hampir seluruhnya sapi-sapi yang dipelihara oleh peternak adalah sapi Bali. Informasi lain yang dapat orang simpulkan bahwa sapi Bali adalah merupakan ternak sapi yang paling cocok dipelihara di Papua. Nah, itu jadi satu narasi yang kita sampaikan itu seseorang bisa menginterpretasikan dengan berbagai macam informasi yang dapat diperoleh. Nah, atau kita bisa katakan ya, contoh lagi penyajian data dalam bentuk narasi. 3 di antara 7 peserta ya, jadi 3 di antara 7 peserta penyuluhan peternakan di Kabupaten Nabire adalah alumni Diploma 3 Kesehatan Hewan. Nah, dari data ini 3 di antara 7 peserta, maka kita bisa menginformasikan kepada orang-orang yang mencari informasi tentang penyuluhan misalnya peternakan. Nah, berarti bahwa 3 di antara 7 peserta berarti 3/7 peternakan di Kabupaten Nabire adalah alumni Diploma 3 Kesehatan. Sehingga sisanya 4/7 adalah bukan. Nah, seperti itu. Atau hanya 1%
inseminator yang melakukan kegagalan inseminasi sapi di seluruh Indonesia. Dari informasi narasi ini, kita dapat banyak memberikan informasi lain bahwa 99% inseminator tidak atau sudah sangat ahli ketika melakukan inseminasi. Atau juga penyajian data dalam bentuk narasi yang lain, tingkat mortalitas pedet sapi Bali saat lahir adalah 1%. Dari kata ini atau dari narasi ini, kita bisa juga mengeksplor banyak informasi-informasi lain yang tidak dinarasikan dalam kalimat tersebut. Atau sekitar 85% sapi Bali memiliki nilai service per conception adalah 2,3. Nah, ini adalah bagaimana contoh-contoh penyajian data dalam bentuk narasi. Sedangkan penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar dapat kita lakukan dengan tabel-tabel seperti tabel atau daftar baris kolom, tabel atau daftar kontingensi, ya, tabel atau daftar distribusi frekuensi, tabel baris kolom, contohnya seperti ini. Nah, tentunya mungkin semua sudah familiar atau sudah sering berinteraksi atau mungkin setiap hari sering kita berinteraksi atau melihat atau menggunakan tabel baris kolom. Ya, secara umum tabel baris kolom selalu disajikan dalam bentuk ada baris dan kolom, di mana selalu ada judul tabel. Judul tabel sangat penting untuk memberikan informasi apa isi dari tabel tersebut. Lalu di atas yang berwarna hijau adalah judul kolom. Apa isi dari kolom tabel tersebut? Lalu yang berwarna pink ini adalah judul baris. Biasanya di bawah tabel selalu diberikan catatan. Nah, contohnya kalau kita melakukan penelitian lalu tabel hasil penelitian kita selalu sajikan dalam bentuk tabel baris kolom, maka di sini selalu dikatakan bahwa data adalah merupakan hasil penelitian atau data ini adalah merupakan hasil kompilasi dari hasil-hasil penelitian yang bersumber dari A, B, C, dan seterusnya. Nah, itu adalah tabel baris kolom. Yang berikutnya tabel kontingensi, yaitu di mana tabel untuk data yang terdiri dari dua faktor. Nah, contohnya berukuran B kali K, di mana B adalah baris, K adalah kolom, maka disajikan. Di sini ada judul baris, di sini ada judul kolom, di sini ada jumlah, ya di bawah sini juga ada jumlah dan selalu ada catatan. Ya, selalu ada catatan. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Lalu tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang terdiri atas biasanya selalu ada dimunculkan ada judul dari data dan frekuensi. Di sini adalah contoh berat pedet dalam satuan kilogram. Kita kategorikan. Jadi tabel frekuensi selalu kita kategorikan dengan frekuensi-frekuensi tertentu dan dengan range tertentu dan berapa frekuensi dari data yang terdapat dalam range ini. Misalnya berat pedet dalam satuan kilogram. Berat antara 31 sampai dengan 40 kilogram, frekuensinya ada 2. Artinya ada 2 ekor di sini. 41 sampai dengan 50 ada 3 ekor. 51 sampai dengan 60 ada 5 ekor. Dan seterusnya. Berapa jumlah ternak keseluruhan dapat dihitung dari jumlah frekuensi. 2 tambah 3 tambah 5 tambah 14 dan seterusnya. Dan dari tabel frekuensi ini, informasi-informasi yang kita peroleh, ya contohnya kita bisa memperoleh nilai-nilai penting rata-rata atau sebaran berat ternak itu berada pada range berapa. Ya, kita bisa tahu bahwa pada range
71 sampai dengan 80 kg sebanyak 24 ekor. Yang paling sedikit atau yang paling kecil adalah sebaran pada range 31 sampai dengan 40 kg, yaitu hanya 2 ekor. Prosedur penggunaan tabel dan grafik, nah ini satu hal yang mungkin kita perlu pahami. Kita tahu, kemarin kita sudah diskusikan ya, bahwa ada banyak macam-macam data. Data itu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk data kualitatif, kita bisa menggunakan metode tabel dan metode grafik. Metode tabel yang dapat kita sajikan, ya, jadi tabel-tabel dalam bentuk data kualitatif yang dapat kita sajikan adalah dengan distribusi frekuensi atau distribusi frekuensi relatif atau persen distribusi frekuensi atau tabulasi silang. Sedangkan metode grafik kita dapat gunakan grafik batang, grafik melingkar, ya, atau grafik pie. Sedangkan data kuantitatif, kalau kita sajikan dalam model tabel, maka tabelnya adalah bisa dalam bentuk tabel distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi relatif kumulatif, distribusi batang daun, serta tabulasi silang. Sedangkan metode grafik adalah plot titik, histogram, ogive, diagram scatter. Selanjutnya penyajian tabel, tadi sudah berikan beberapa contoh. Untuk penyajian tabel, maka hal-hal yang perlu kita perhatikan bahwa tabel yang kita sajikan harus menyajikan hasil pengolahan data dengan menggunakan tabel mulai dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Penyajian informasi dalam bentuk angka dengan menggunakan format baris dan kolom. Tabel harus sudah dipahami, ya. Jadi tabel itu harus sudah kita yakin bahwa tabel yang kita sajikan dapat dipahami oleh pembaca. Tabel dibuat sesederhana mungkin, di mana 2/3 tabel lebih baik daripada satu tabel besar dengan banyak variabel. Syarat tabel. Tabel harus terdiri dari judul tabel, badan atau isi tabel, catatan kaki. Judul tabel harus singkat, jelas, relevan, menjelaskan apa yang kita sajikan, dan ada informasi waktu dan tempat. Ya, jadi informasi waktu dan tempat sangat penting sekali. Kalau tabel itu tidak memiliki judul dan tidak ada informasi waktu dan tempat, maka tabel itu tidak bermakna. Walaupun informasinya sangat luar biasa, tapi tidak bermakna. Lalu, syarat berikutnya, badan tabel harus terdiri atas lajur baris dan kolom. Tiap lajur diberi label. Titik temu baris dan kolom berisi nilai varian. Lalu ada jalur yang berisi jumlah. Catatan kaki harus menjelaskan atau memberikan penjelasan tentang label, sumber informasi dari isi tabel yang kita sajikan. Ya, jadi catatan kaki itu tadi saya sudah jelaskan, harus ada informasi tentang penjelasan tabel dan sumber informasi. Apakah ini data primer, data sekunder, atau kompilasi dari beberapa data. Tabel di dalam statistika dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tabel yang bersifat umum dan tabel yang bersifat khusus. Tabel yang bersifat umum itu berisi data atau variabel hasil penelitian. Untuk data kuantitatif berisi angka absolut atau nilai asli. Nah, ini adalah contoh tabel tersebut. Di sini kita lihat, ya, di sini biasanya ada nomor. Ya, contohnya ini adalah ada berat. Nah, terus ada jenis kelamin, ada umur, apakah dia merokok atau tidak, alamatnya, dan sebagainya. Nah, terus contoh lain, nah inilah contoh tabel yang umum tadi.
Jadi ini ada banyak informasi yang ada di sini. Lokasi, ya contohnya ini hasil penelitian saya. Lokasi adalah PKS. Nah, ini kita harus memberi catatan di sini. PKS ini apa? Perkebunan kelapa sawit. Ya, A ini juga informasinya, artinya maknanya apa? Harus kita sajikan di dalam catatan kaki. SP1 itu di mana atau apa harus juga ada di catatan kaki sehingga pembaca itu memahami. Lalu statusnya ini artinya apa? Ini pada tahun berapa? Ada di sini. Terus umur tahun ini artinya apa? Lalu asumsi-asumsi yang dipakai di sini apa? Inilah tabel umum dari satu hasil riset. Ya, biasanya tabel umum seperti begini kalau dalam skripsi atau tesis, disertasi kita masih sajikan di dalam lampiran. Karena di dalam pembahasan biasanya kita menggunakan tabel-tabel yang lebih ringkas dan informatif. Sehingga kalau orang ingin mendalami atau mengetahui informasi yang lebih detail, maka mereka akan mengacu atau melihat pada lampiran untuk mengetahui lebih banyak informasi yang lebih detail tentang tabel yang kita sajikan misalnya di dalam pembahasan. Contoh lagi tabel dalam bentuk umum, ya ini adalah tabel 2. Ini diambil dari buku statistik. Sasaran pengobatan massal filariasis berdasarkan puskesmas. Nah, di sini lihat di bawah selalu ada judul. Sasaran pengobatan massal dilaksanakan serentak yang dimulai pada tanggal, ada waktu ya, 1 sampai dengan 31 Desember 2008. Terhadap semua penduduk di wilayah Kabupaten Parigi ya, Sulawesi Tengah. Jadi di sini ada informasi waktu dan informasi tempat. Nah, di sini ada nomor, ada puskesmas, nama puskesmas dari tempat-tempat. Lalu di sini dia menggunakan range ya 2 sampai 5 tahun, 6 sampai 14 tahun dan seterusnya, dan di sini adalah jumlah. Lalu ada juga contoh lain. Ini adalah contoh tabel pengambilan sampel dengan rumus Slovin. Nah, inilah tabel umum yang kita gunakan dari ini adalah saya ambil juga dari disertasi saya contohnya ya. Jadi teknik pengambilan sampel kita sajikan dalam bentuk tabel. Di sini ada lokasi, kita pakai range umur. Di sini perkebunan kelapa sawit, di sini di luar perkebunan kelapa sawit. Yang jantan, anak, yearling, dewasa. Nah, di sini juga sampel dalam perkebunan kelapa sawit, sampel di luar perkebunan kelapa sawit. Karena kita menggunakan Slovin, maka dengan rumus Slovin itu N per buka kurung 1 plus NE pangkat 2. Nah, jadi angka-angka ini kita masukkan ke dalam rumus, maka kita akan memperoleh angka sampel minimal yang harus kita ambil ketika kita lakukan riset. Nah, itu adalah contoh-contoh tabel umum. Sedangkan contoh-contoh tabel khusus yang berikutnya adalah tabel khusus, yaitu berisi variasi dari tabel umum. Ya, tabel umum sering juga disebut dengan master table. Jadi master table adalah tabel induk yang berisi semua informasi-informasi secara detail. Lalu tujuan dari tabel khusus adalah untuk menyajikan data dalam bentuk lebih sederhana dan menggambarkan adanya hubungan-hubungan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari tabel khusus. Misalnya, ini judul tabelnya, tabel 3, distribusi frekuensi responden berdasarkan kelompok umur. Nah, sehingga di sini, dari mana sumbernya? Sumbernya adalah survei sapi di Kabupaten Sorong tahun 2050 contohnya. Ya, ini adalah data fiktif yang saya sengaja buat untuk sebagai contoh saja. Di sini ada kelompok umur sapi, di sini ada frekuensi, di sini ada persentase. Ya, artinya bahwa kelompok umur yang kurang dari 1 tahun ada 1000 ekor. 1000 ekor ini persentasenya 6,3%. Ada range umur 1 sampai dengan 2 tahun 500 ekor. Yaitu berarti frekuensi persentasenya 31,3% dan seterusnya. Atau contoh lain, nah ini. Di sini ada judul tabelnya, tabel 4.1. Yaitu beberapa alasan
penyalahgunaan narkotika atau narkoba pada siswa SMA Kaskado di kota Lau-Lau contohnya ya, ini adalah fiktif. Nah, yang alasannya coba-coba persentasenya 87,2%. Yang alasannya hanya iseng 69,2%. Yang alasannya mencari ketenangan 59,0%. Yang alasannya ikut teman 59,0%. Jadi ini adalah contoh tabel-tabel khusus. Dari sini orang akan melihat ya, melihat bahwa bagaimana tingkat penyalahgunaan narkoba atau alasan yang melatar belakangi kenapa terjadi penyalahgunaan narkotika. Nah, itu adalah tabel. Jadi ada tabel umum dan tabel khusus. Yang berikutnya adalah diagram. Penyajian data dalam bentuk gambar atau diagram dapat dibagi menjadi diagram batang, diagram garis, diagram lingkar atau diagram pastel atau pie. Ada diagram lambang, diagram peta atau kartogram, diagram pencar atau diagram titik. Diagram grafik. Diagram grafik yaitu diagram yang menyajikan hasil pengolahan data dengan grafik. Ya, atau diagram tertentu. Dalam penyajiannya kita harus memperhatikan skala pengukuran data. Ya. Syarat-syarat dari grafik, yang pertama, harus terdiri dari judul grafik, badan atau isi grafik, catatan kaki atau keterangan. Judul grafik harus singkat, jelas, relevan, dan menjelaskan apa yang disajikan, di mana, dan kapan. Ingat, seperti halnya juga penyajian data dalam bentuk tabel. Waktu dan tempat sangat penting. Bila tidak dicantumkan waktu dan tempat, walaupun tabelnya sangat luar biasa, mungkin menyajikan data yang sangat spektakuler, tetapi apabila tidak diinformasikan di mana dan kapan, maka grafik tersebut tidak bermakna. Badan grafik itu menampilkan variasi dengan warna yang menarik, sehingga ketika orang melihat, orang tertarik pada grafik dan langsung bisa menyerap banyak informasi dari grafik yang kita sajikan. Grafik yang sangat bagus atau penyajian tabel yang sangat bagus sudah memberikan banyak informasi yang bisa, kalau kita narasikan, bisa berlembar-lembar. Tetapi dengan penyajian data dalam bentuk grafik, hanya satu grafik, satu gambar, sudah cukup menggambarkan narasi kita yang sangat banyak. Lalu grafik harus berisi jumlah varian yang ditampilkan, lengkapi dengan legend ya, atau legenda yang menjelaskan arti dari setiap legend atau tanda yang kita gunakan di dalam grafik. Catatan kaki itu juga harus disajikan, di mana menjelaskan tentang label, sumber informasi dari isi grafik yang kita sajikan. Bentuk-bentuk grafik. Bentuk-bentuk grafik tadi kita sudah bahas. Ada bentuk garis, histogram, bar, ya, pie, pektogram, atau biasa ini kalau pie biasa sering juga disebut dengan melingkar atau grafik kue. Skala pengukurannya kemarin kita sudah bahas, ya, jadi skala pengukuran adalah continue, interval atau rasio. Bisa juga dengan kategorikal, nominal atau ordinal. Ya, ini kemarin kita sudah bahas, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang dimaksud dengan nominal, ordinal, interval, rasio, dan lain sebagainya. Nah, inilah contoh grafik ya, dalam contoh grafik. Grafik skala dalam kategori. Ya, judulnya adalah jumlah penderita rabies menurut wilayah desa kota di provinsi X pada bulan Januari sampai dengan April tahun 5000 sebelum Masehi. Nah, di sini ada waktunya dan ada tempat. Tempatnya adalah provinsi X. Informasi kita provinsi X, waktunya adalah pada
Januari sampai April, ada tahunnya juga. Nah, di sini kita lihat ada grafik batang. Ada yang berwarna biru tua, coklat, atau biru muda. Nah, di sini ada informasi yang menjelaskan biru tua itu adalah kota, yang coklat adalah desa, sedangkan yang biru muda adalah kota. Desa dan kota atau jumlah keduanya adalah biru tua. Nah, di sini ada bulan Januari, Februari, Maret, April. Nah, sedangkan inilah jumlah penderita rabiesnya, mulai dari 0 sampai dengan 90. Harus juga kita informasikan apa arti 90 ini, apa arti 10. Di sini adalah jumlah penderita. Kalau di sini kita baca berarti jumlahnya hanya 90 orang contohnya. Ya, di kota atau 90 kota. Kalau di sini kota berarti 90 kota. Di sini ada sekitar 35 desa. Atau diagram batang, bar diagram. Di sini selalu dikatakan ya gambar menunjukkan tentang tinggi dan rendahnya penderita HIV AIDS pada tahun. Ya, di sini ada informasi waktu 2002 dan 2010. Di sini ada informasi tentang tempat. Lalu di sini ya, tempat di sini lihat. Di sini adalah negara Nigeria, Ethiopia, Rusia, India, Cina. Ini tahunnya 2002 dan 2010 dan ini adalah skalanya. Skala ini lihat informasi selalu di sini kalau dia tidak menulis informasi di sini dalam bentuk million, jadi kita anggap saja 25. Tapi kalau di sini ada informasi million berarti 25.000. Di sini 20 bacanya 20.000, di sini 15.000. Nah, seperti itu. Lalu contoh lagi diagram batang. Ini saya ambil dari buku Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2015. Grafik 3.1 adalah judulnya indeks harga yang diterima petani, indeks harga yang dibayar petani, dan nilai tukar petani peternak atau NTPP tahun 2012-2014. Di sini kita lihat ada skalanya, inilah grafik batang. Lalu ada grafik garis ya, diagram garis atau diagram garis atau dalam bentuk garis. Nah, kalau dalam bentuk garis kita lihat di sini ada judulnya. Lalu kita lihat. Dengan kita melihat grafik ini kita sudah bisa memberikan informasi atau menangkap informasi bahwa nah, yang ini garis biru ini harus di sini disajikan apa artinya, dan garis merah juga apa artinya. Harus disajikan legend, lambang dari legend itu apa. Dari sini ada tahun. Dan angka-angka ini sudah kasih keterangan di sini ada dalam bentuk bilion rupiah atau juta. Berikutnya contoh lagi. Di sini adalah juga contoh grafik garis. Tren penderita diare ya, diare atau demam berdarah di Kabupaten IE tahun 2017-2008. Ini kasusnya. Jadi titik ini menunjukkan kasus pada bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya antara 2007 sampai dengan 2008. Dengan melihat grafik ini, orang akan tahu bahwa kasus tertinggi terjadi pada bulan Desember tahun 2007. Seperti itu. Nah, ini juga contoh data yang disajikan dalam bentuk grafik garis, di mana setiap dot atau titik ini dimunculkan angkanya. Nah, jadi langsung bisa kita peroleh data tertinggi terjadi pada tahun 1972, yaitu mencapai 1,412. Berikutnya adalah OGIF, grafik OGIF, di mana
merupakan poligon yang dibuat berdasarkan frekuensi kumulatif, disebut juga poligon frekuensi kumulatif. Garis ogif menghubungkan batas nyata atas dan bawah dari setiap interval kelas. Ogif merupakan grafik dari distribusi frekuensi kumulatif. Nilai data disajikan pada grafik horizontal atau bersumbu X. Pada sumbu vertikal dapat disajikan frekuensi kumulatif atau frekuensi relatif kumulatif atau frekuensi persentase atau persen frekuensi kumulatif. Frekuensi yang digunakan salah satu di atas adalah masing-masing kelas yang digambarkan sebagai titik. Setiap titik dihubungkan dengan garis lurus. Lalu ada diagram scatter atau pencar atau titik. Diagram scatter merupakan metode persentase secara grafis untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Salah satu variabel digambarkan pada sumbu horizontal dan variabel lainnya digambarkan pada sumbu vertikal. Pola yang ditujukan oleh titik yang ada menggambarkan hubungan yang terjadi antara variabel. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini adalah contoh diagram scatter, pola hubungan pada diagram scatter. Nah, ini ada Y, ada X. Hubungan positif jika X naik, maka Y juga naik. Dan jika X turun, maka Y juga turun. Nah, ini nanti lebih jelasnya kalau kita lakukan riset penelitian tentang korelasi regresi. Dimana kalau dia sama-sama, ini kita mengatakan bahwa ada hubungan yang positif antara variabel Y dan variabel X, di mana X naik, Y naik. Nah, kalau ini adalah hubungan yang negatif, di mana X turun, Y juga ikut turun. Sedangkan kalau dia tersebar secara merata, ini kita katakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Ya, jadi mereka terpencar. Nah, ini adalah makna dari diagram scatter. Biasanya kita gunakan nanti ketika kita mau melakukan uji pada rancangan acak kelompok atau rancangan acak lengkap ataupun RBSL. Nah, biasanya salah satu syarat untuk kita melanjutkan apakah data kita pantas untuk kita lanjutkan pada uji dengan menggunakan rancangan acak kelompok atau rancangan acak lengkap atau RBSL, maka data itu harus dia memiliki tersebar secara normal. Nah, ini bisa kita gunakan dengan beberapa uji yang bisa kita lihat dari bagaimana penyebaran data dalam diagram scatter yang disajikan dalam berbagai macam aplikasi pengolahan data. Diagram pencar atau titik. Nah, ini juga disajikan untuk langsung secara menyajikan data secara langsung. Seperti contohnya banyaknya murid yayasan pendidikan X. Di sini banyaknya murid, di sini tingkat pendidikan. Ya, di yayasan ini misalnya dia punya sekolah dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Maka dari sini kita lihat bahwa tingkat pendidikan SD itu paling tinggi. Itu mencapai hampir 250. Nah, kalau dia tidak ada informasi, maka kita langsung baca 250. Tapi kalau di sini dia kasih informasi dalam bentuk ribuan atau juta, maka angka ini akan berubah maknanya sesuai dengan informasi yang ada di dalam grafik yang disajikan. Lalu diagram lingkaran atau diagram pie. Nah, ini adalah contoh. Setiap bagian diberikan warna secara spesifik. Nah, warna ini biasanya langsung bisa kita munculkan informasi atau di legendnya. Seperti ini ya, warna merah adalah hasil ternak, satunya ton. Warna biru ini adalah lain-lain dan seterusnya. Atau seperti contoh yang lain lagi. Nah, ini selalu setiap warna memiliki makna. Nah, ini contohnya ya, ada setiap ini adalah data dan disajikan dalam bentuk diagram pie atau diagram lingkar, di mana informasi data tersebut adalah luas wilayah menurut kabupaten kota di Provinsi Papua Barat dalam satuan kilometer persegi tahun 2015. Ya, jadi jelas tahunnya ada juga informasi kabupaten atau kota. Nah, di sini kita lihat kabupaten kota disajikan dalam bentuk legend warna. Nah, warna-warna ini langsung kita lihat mana yang paling besar. Kita lihat pie yang paling besar. Nah, ini adalah kabupaten apa. Yang paling kecil
ini kabupaten apa, kita bisa lihat di simbol atau legend yang selalu ditampilkan. Apabila tidak ada legend ini, maka ini tidak bermakna. Apabila tidak ada waktu tempat, maka ini tidak bermakna. Atau dalam bentuk lain lagi, nah ini pi, macam-macam pi. Nanti dapat kita gunakan baik dalam aplikasi Excel atau SPSS atau Minitab. Nanti kita akan latihan cara untuk membuat berbagai macam grafik seperti ini. Nah, ini juga. Nah, ini adalah lebih kompleks lagi, diagram pastel atau pie. Ya, di sini adalah diagram yang disajikan, ada informasi waktu, ada informasi tentang tempat. Ya, di sini tempatnya American India, Asia Pasifik, Islander, dan lain sebagainya. Nah, lalu diagram lambang. Nah, diagram lambang ini kita lihat di sini dia menggunakan lambang. Ya, lambangnya seperti kerucut. Ini pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013. Informasinya adalah perkembangan unggas di Provinsi Kaskado misalnya ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana perkembangan unggas. Ternyata dari sini sekilas kita lihat bahwa ternyata unggas yang paling tinggi itu justru terjadi pada tahun 2010 mencapai 230. Nah, ini tinggal 230 ini apa? Apakah sudah sampai di sini atau ada informasi lain lagi yang mengatakan bahwa 230 ini adalah bisa dalam ribuan atau juta. Nah, seperti itu. Jadi, kalau sekilas kita lihat ternyata dia mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Terus perkembangan unggas itu mengalami penurunan di Provinsi Kaskado ini. Jadi ini adalah gambar. Dari gambar ini dapat kita mendapat makna bahwa oh ternyata di provinsi ini lebih banyak mereka memelihara ternak itik. Karena yang penyaji data menonjolkan bahwa ternak itik yang diperlihatkan. Sehingga ketika kita memberikan informasi ini, para pembaca langsung bisa menangkap bahwa di sini pasti di provinsi ini yang paling banyak adalah ternak itik. Sehingga hati-hati dalam kita menyajikan data dalam bentuk gambar. Lalu diagram peta. Nah, diagram peta biasanya kalau kita menggambarkan sebuah kota, maka sekilas orang memberikan penyajian data dalam bentuk peta. Dan kita langsung bisa menangkap. Ya, misalnya kalau ditanya, berapakah luas wilayah dalam peta ini yang sudah terisi oleh bangunan? Lalu kita sekilas lihat ya, ini adalah yang bangunan adalah yang sudah berisi bangunan. Nah, secara sekilas langsung kita bisa katakan bahwa oh ini sekitar 30%. Apakah di sana ada jembatan? Sudah ada jembatan. Bagaimana bentuk bangunannya? Kita bisa menjelaskan bentuk bangunan dari peta ini. Ya, adalah bangunannya seperti ini. Di mana kira-kira peta ini diambil? Kita bisa jelaskan bahwa dia berada di dekat atau di tepi laut. Berapa luasan yang belum terisi oleh bangunan dapat kita hitung. Nah, seperti itu. Atau mapping dalam bentuk ini ya. Nah, ini adalah contoh lain lagi, mapping. Ini mapping yang memberikan informasi tentang malnutrisi. Jadi bagaimana hotspot kekurangan gizi di dunia. Di sini ada warna-warna. Ini menunjukkan ya ada ini yang sangat rendah, middle ya atau pertengahan, ada yang high dan ada yang sangat tinggi sekali. Dan yang putih adalah tidak ada data dari situ. Nah, dari sini kita lihat bahwa oh ternyata di mana negara-negara yang memiliki malnutrisi paling tinggi. Nah, kita lihat sini ya. Di Asia, South Asia. Di Asia Tenggara atau di daerah Afrika. Di sini ini negara mana? Kalau kita lihat kalau Indonesia karena kita di sini warnanya cukup tinggi. Ya, kita di sini warnanya cukup tinggi, high. Nah, seperti itu atau seperti ini lagi, mapping, contoh mapping lain. Nah, ini adalah penderita HIV AIDS pada tahun 2004. Nah, di sini bagaimana data di Asia, ya Asia, di Asia Eropa dan Asia Tengah,
di berbagai macam negara, kita bisa mendapat banyak sekali informasi yang apabila dinarasikan bisa memakan berlembar-lembar kertas, tapi dengan satu mapping yang sangat bagus, dengan penyajian yang sangat baik, maka kita bisa mencari berbagai macam informasi. Nah, ini karena cuma hasil spot pemotongan, maka agak kabur. Tapi kalau yang aslinya akan terlihat jelas, angka-angka, lambang-lambang, semua dapat terbaca dengan jelas. Dan sini juga ada legend yang menunjukkan, ya, menunjukkan bagaimana jumlah estimasi. Nah, atau gambar seperti ini. Nah, inilah gambar kondisi, ya, kondisi anak-anak di dunia yang mengalami ya marasmus. Kwashiorkor marasmus adalah salah satu penyakit kekurangan gizi yang cukup parah. Nah, di sini agak kabur jadi tidak terlalu jelas, tapi kalau kita lihat dari grafik, di sini dia sajikan grafik batang dan juga grafik gambar. Seperti ini. Atau seperti ini gambarnya. Ini dia akan memberikan gambaran, ini adalah yang normal, sedangkan ini yang mengalami, ya, ini yang marasmus. Dan dari tiga ini kita bisa lihat mana yang normal, mana yang marasmus, mana yang kwashiorkor. Nah, atau dari gambar ini. Nah, gambar ini diambil dari seorang volunteer memberikan gambar, dan dari sini kita bisa melihat bagaimana keadaan anak-anak di negara, ya, di negara Afrika, salah satu negara Afrika. Kita lihat bagaimana yang perut gendut ini, nah, marasmus. Nah, yang sehat, kita lihat ini yang sehat. Dan dari sini kita bisa melihat bagaimana keadaan gizi dari masyarakat tersebut. Ya, kita lihat. Nah, kita bisa bandingkan dengan bagaimana dengan anak-anak kita di Papua. Ini adalah saya sendiri ketika saya berfoto dengan anak-anak di Papua di apa namanya Kebar. Nah, kita lihat. Nah, ternyata anak-anak kita di Papua semuanya, ya, sehat, ya, dari posturnya. Nah, lihat tidak ada yang gendut, marasmus atau kwashiorkor, ya, semuanya sehat. Nah, dari data ini kita coba informasikan. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwa ini adalah suasana kampung, kampungnya bersih, ya, ada pohon-pohon yang tumbuh di sekitar kampung, rumah-rumah masyarakat, dan keadaan kesehatan masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi untuk saat ini saya pikir mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan materi ini bisa menambah atau bisa kembali kita mengingat-ingat lagi materi-materi kuliah tentang statistika, sehingga ketika kita ingin menyajikan data, apakah dalam bentuk narasi, dalam bentuk tabel, dalam bentuk gambar, kita sudah bisa mampu untuk memberikan informasi yang sangat detail, sangat bagus, sehingga orang atau setiap pembaca itu bisa memaknai atau mengambil banyak sekali informasi dari apa yang telah kita sajikan. Itu saja. Berikutnya ini adalah tugas, silakan dikerjakan, ya, tugasnya tidak sulit. Nah, ini nanti buatlah grafik batang untuk ternak ruminansia di Provinsi Papua Barat tahun 2015. Ini terserah, ya, mau tahun 2015 atau tahun berapa terserah. Yang penting ada grafik batang, bisa diambil dari buku statistik. Ya, silakan pilih satu saja, ya, teman-teman. Silakan pilih, kalau mau kerjakan semua tidak apa-apa, tapi pilih satu saja yang mau dibuat. Buatlah grafik garis untuk perkembangan ternak sapi di Provinsi Papua Barat minimal 5 tahun terakhir. Nah, buatlah grafik lingkar untuk penyebaran ternak babi pada setiap kabupaten di Provinsi Papua. Buatlah grafik kue atau pie untuk penyebaran ternak unggas di kabupaten. Ini kabupaten nggak usah Nabire, ya, ini untuk karena dulu masih Nabire banyak, jadi ini terserah, ini di kabupaten masing-masing kalau ada yang mau ambil. Atau buatlah grafik lambang untuk perkembangan ternak kambing di Provinsi Papua minimal dalam 5 tahun terakhir. Buatlah grafik garis untuk perkembangan ternak ayam di Provinsi Papua untuk minimal 5 tahun terakhir. Jadi untuk tempat, tahun, terserah teman-teman pilih saja.
Ya, yang penting ada buat satu contoh-contoh grafik ini. Ya, satu orang, silakan pilih mana yang mau dibuat, silakan dipilih, dikerjakan, bisa kirim ke saya. Nah, ini bisa diambil dari buku ya dari BPS. Terima kasih, itu saja pertemuan kita pada kali ini. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya.